Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu bi asyrafil adyan. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Tamu Allah, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Wabil khusus masih merasakan kepada kita kemanisan dan kelezatan iman dan Islam. Insyaallah dengan iman dan Islam itu kita hidup, dan dengan iman dan Islam pula kita berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan kita tergolong husnul khatimah, diterima amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tamu Allah, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, salawat dan salam kita peruntukkan buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tamu Allah, khatib mengajak, berwasiat kepada kita yang hadir untuk mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar keimanan, sebenar ketakwaan, agar kebahagiaan lahir dan batin, keselamatan dunia wal akhirah insyaallah dapat kita raih. Tamu Allah yang mulia, hanya tinggal hitungan beberapa hari ke depan insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Allah memanggil kita yang merasa dirinya beriman untuk apa? Melaksanakan kewajiban perintah amal ibadah puasa Ramadan. Hal ini tidak hanya diwajibkan kepada orang beriman saat ini saja, tapi kama kutiba alal ladzina min qablikum, juga diwajibkan kepada orang-orang beriman sebelum kita. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu semua, kata Allah, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Saudaraku, tamu Allah rahimakumullah, tidaklah mudah meraih takwa dalam waktu yang pendek, hanya dalam kurun waktu 29 hingga 30 hari sahaja. Orang berangkat haji 42 hari dia berangkat haji, 43 juta dia bayar, dia tinggalkan segala pekerjaan, bisnis dan keluarganya. Tapi apakah orang pulang haji otomatis menjadi orang yang bertakwa? Yang bertakwa juga, yang tidak juga. Apatah lagi amal ibadah puasa Ramadan yang tentunya lebih ringan dibandingkan amal ibadah haji, gratis pula, kemudian waktunya hanya 30 hari pula. Saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tidak mudah meraih takwa. Maka Syekh Abu Bakar Al-Balki mengatakan, keberhasilan Nabi sallallahu alaihi wasallam meraih takwa di bulan suci Ramadan bukan hanya pada bulan suci Ramadannya, tapi sudah diawali sejak hadirnya bulan Rajab. Beliau, kata Syekh Abu Bakar Al-Balki, menjadikan bulan Rajab sebagai bulan untuk menanam, bulan Sya'ban bulan untuk menyiang, sedangkan bulan suci Ramadan adalah bulan untuk memanen. Saudaraku sedang jamaah Jumat yang berbahagia, artinya perlu paling tidak 90 hari jalan meraih ketakwaan. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan agar Ramadan tahun ini berbeda dari seluruh Ramadan yang pernah kita jalani, dengan harapan kalaulah habis ini umur kita pendek, kita mati, maka mati dalam keadaan pernah mengerjakan puasa terbaik dalam hidup kita. Andaikan setelah ini kita masih bertemu dengan Ramadan lagi, maka ini salah satu Ramadan terbaik dalam sejarah hidup kita. Maka mari pertama khatib mengajak kita semua, fa'akim niyah, luruskan niat. Niat inilah menjadi induk segala azam,
menjadi induk segala hajat, menjadi induk segala keinginan. Orang kalau sudah berazam, maka Allah kuatkan tulang belulangnya, Allah kuatkan sampai kepada urat-urat tubuhnya untuk mampu menjalani puasa ini dengan sebaik-baiknya. Pada jam-jam seperti ini, jam 1, jam 2, kalau kita belum makan, terasa panasnya perut, terasa panasnya badan. Tapi orang yang melaksanakan amal ibadah puasa Ramadan, jangankan jam 1, jam 2, sampai jam 6 lewat pun di sore hari, dia masih tenang menghadapinya. Apa yang menguatkan tubuhnya? Tak lain tak bukan adalah niat hatinya ketika ia berkata, sengaja aku berniat puasa Ramadan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh urat-urat tubuhnya, seluruh badannya merespon dengan baik, karena badan ini tergantung kepada perintah hati. Maka kalau perintah hati itu lillahi ta'ala, maka seluruh anggota badan pun akan melaksanakan lillahi ta'ala. Maka mari kita luruskan niat kita. Fa'akim niyah, fa'akim wajhaka ila dini hanifah. Luruskan niat, luruskan wajah, hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita jadikan puasa Ramadan ini adalah puasa Ramadan terbaik dalam sepanjang sejarah hidup kita. Yang kedua, saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersenang hati menyambut Ramadan ini. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang berbangga, bersenang hati, berbahagia dia menyambut hadirnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya daripada jilatan api neraka. Orang-orang dulu, saudaraku yang berbahagia, cara mereka menyambut Ramadan, mereka cat rumah, mereka bersihkan rumah, mereka cat masjid, mereka bersihkan masjid, mereka bersihkan karpet-karpet masjid, mereka bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Bahkan kemudian mereka mempersiapkan kayu bakar di bawah rumah, mereka mempersiapkan beras untuk tidak lagi terganggu selama amal ibadah Ramadan oleh hal-hal yang sifatnya keperluan pangan. Bahkan kemudian mereka bersihkan rambutnya, karena dahulu belum ada sampo, maka mereka gunakan limau yang kita kenal dengan istilah boleh mukasai. Semua itu dalam rangka menunjukkan senang hati menyambut Ramadan. Tapi jauh lebih dalam daripada itu, orang yang betul-betul senang hatinya menyambut Ramadan, maka dia akan maksimal mengisinya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa, tentu maknanya siang hari. Man qama, siapa yang mendirikan malam, berarti malam hari. Man qama lailatul qadri, siapa yang mencari lailatul qadar. Berpuasakah ia, mendirikan malam Ramadankah ia, atau mencari lailatul qadarkah ia? Bila dilakukan dia karena imanan wa ihtisaban, iman dia kepada Allah, harap dia dengan perhitungan Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah ampunkan segala dosa dia yang telah berlalu. Yang terakhir, saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita raih 3 perkara dalam bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, saudaraku sedang jamaah Jumat yang berbahagia, apa yang mesti kita raih? Pertama adalah hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dihadirkan di 10 hari awal. Apa perlunya rahmat buat kita? Kita tidak bisa masuk syurga dengan amal ibadah yang kita lakukan. Kita ini hanya bisa masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat itu hadir di 10 hari awal bulan suci Ramadan. Di 10 hari kedua ditambahkan maghfirah. Siapa yang meraih Ramadan, namanya saja sudah Ramadan, bulan pembakaran, maka dengan adanya pembakaran segala salah dan dosa, maka seluruh yang melakukan puasa, mendirikan malam, mencari Lailatul Qadar karena iman kepada Allah dan berharap perhitungan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dipastikan Allah akan ampunkan segala dosanya yang telah berlalu. Itulah yang disebut dengan maghfirah, ampunan. Makanya apa kata malaikat Jibril alaihi salam? Raghima anfu amriin, celakalah orangnya. Siapa dia? Adraka Ramadan, orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, falam yufarlah, tapi mereka tak mendapatkan ampunan di dalamnya. Yang ketiga, tamu Allah yang berbahagia, kita raih Lailatul Qadar. Yang ketiga kita raih itskum minan nar. Apa itu itskum minan nar? Itskum minan nar adalah dijamin takkan dijilat oleh api neraka. Bahkan disediakan pintu spesial buat orang-orang yang diterima amal ibadah Ramadannya. Namanya adalah Babur Rayyan, untuk orang-orang yang Allah terima amal ibadah puasanya. Mudah-mudahan kita salah satunya. Ada 2 bonus. Pertama adalah ada 1 malam istimewa.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Inilah malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang harganya lebih baik daripada 1000 bulan. Sekali mendapatkannya lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Tak ada di antara kita yang hadir ini usianya 83 tahun 4 bulan. Kalaulah dapat sekali saja oleh kita Lailatul Qadar itu, maka peluang syurga kita semakin terkembang, semakin terbuka luas. Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Apalagi kalau seandainya kita mendapatkan 10 kali Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar itu datang bukan 10 kali, datang setiap tahun berjumlah sekali. Maka beruntunglah orang-orang yang meraihnya. Bagaimana cara meraih? Paling sederhana, wa'akifuna fil masajid. Hadirlah engkau, kata Allah Ta'ala, beriktikaf di dalam masjid. Ada orang yang hendak dapat Lailatul Qadar tapi tak pernah hadir iktikaf di dalam masjid. Penutupnya, kalau orang sudah mendapatkan rahmat, sudah mendapatkan maghfirah, sudah meraih jaminan tidak akan dijilat oleh api neraka, dapat pula oleh dia Lailatul Qadar, maka dia bahagian daripada minal aidin wal faizin. Minal aidin, orang yang kembali, Idul Fitri, Id kembali, fitri kesucian, kembali kepada kesucian. Kalau dia sudah meraih pula puncak kembali kepada kesucian, maka dia tergolong orang yang faizin, orang yang menang. Maka ciri-ciri orang yang meraih kemenangan, walitukabbirullah, dia bertakbir kepada Allah. Maka di ujung Ramadan kita laksanakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, pertanda meraih kemenangan. Maka setelah bulan suci Ramadan, hadirlah bulan Syawal. Apa makna Syawal? Syawal artinya adalah bulan peningkatan. Orang yang sukses Ramadannya, insyaallah meningkat di bulan Syawal. Mudah-mudahan ada kebaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.